Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan seputar selebritis tanah air untuk Anda, dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Verrell Bramasta yang ingin menikah di tahun depan, mengaku dekati perempuan yang bukan dari kalangan artis. Bintang sinetron Verrell Bramasta melalui banyak kesuksesan dan masalah sepanjang di tahun 2022. Verrell Bramasta ini mengaku perjalanan karirnya terus maju, namun ia memiliki banyak masalah dalam hal pribadi. Di sisi lain, Verrell punya harapan di tahun depan ia bisa segera melepas status lajang untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan wanita pilihannya. Pria berusia 26 tahun ini meyakini usianya saat ini sudah layak untuk menikah, sehingga berharap segera ditemukan dengan jodohnya. Anak sulung dari pasangan Vena Melinda dan juga Ivan Fadila ini merasa sangat selektif dalam hal mencari pasangan selama ini. Mantan kekasih dari Natasha Wilona tersebut tidak punya kriteria khusus wanita seperti apa yang layak menjadi kekasihnya. Namun jika diberikan jodoh, Verrell berharap bisa mendapatkan wanita yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan dirinya, serta ketika kembali disinggung soal calon pendamping, Verrell membocorkan kalau dirinya sedang berusaha mendekati wanita yang bukan dari kalangan artis. Berikut wawancara dengan Verrell Bramasta. Bulan apa kira-kira gitu? Mungkin di bulan 13. Nggak mau bulan sabit? Tidak mau. Bulan pertama aja gimana ya? Nggak lah, yang pasti kriterianya apa ya, yang bisa cocok sama keluarga aku, terus yang apa ya, bisa membawa aku tuh menjadi orang yang lebih baik lagi, pokoknya mengisi semua kekurangan aku lah. Misalnya aku bolos, dia bisa lebih irit-irit dari aku, misalnya aku kekanak-kanakan, dia bisa lebih membuat aku lebih dewasa gitu. Tapi lebih prefer lokal atau internasional? Lokal, seperti Impor ya? seperti daging ya. Lokal impor. Nggak ada ini sih, maksudnya kalau untuk fisik atau ras atau ini nggak ada kriteria, pasti ya harus klik dan cocok aja. Jauh ini sudah menebar jaringnya kan maksudnya. Menebar benih. Iya. Udah banyak kah yang maksudnya yang ngedeketin Verrell ngedeketin cewek, atau ada beberapa cewek yang deket sama Verrell gitu? Ya aku harus belajar sama Enrique kalau itu ya, karena dia banyak banget gitu. Anak zaman sekarang tuh udah lebih. Kalau dulu kan deketin satu-satu aja, sekarang nggak. Ya. Berarti ajarannya Kak? Iya, Enrique yang ngajarin DM cewek, cara kalau ngedeketin gimana, harus agresif gitu. Kenapa harus belajar, Rel? Apa mungkin maksudnya kurang percaya diri kah buat ngedeketin cewek? Aku udah lama tidak ada di permainan ini, kayaknya aku cara deketin cewek aku agak kaku sekarang. Jadi bahkan waktu itu pernah deketin satu cewek, aku minta tolong, bro, lo yang ngechat dong. Masa? Sumpah dia, lo yang ngechat kan, sampai akhirnya nggak berhasil juga. Begitu aku yang ngechat baru lebih tertarik dia. Karena aku chatnya pakai voice note. Tapi apa sih yang bikin orang-orang nggak percaya diri? Nah. Kayaknya udah semua semuanya gitu. Waduh. Aku mah apalah, nggak ada apa-apanya. Yang bikin nggak percaya diri ya, kayaknya nggak ada yang mau sama aku gitu. Karena kalau ada yang mau ngasih sekarang udah laku. Ya lu harus aktif dong gitu loh, masa cewek yang begitu gitu. Kalau kata Enrique tuh, ngapain gue chase if I'm the catch? Tapi emang sepesimis itu, Verrell? Enggak lah, aku nggak, emang dari kemarin tuh nggak, karena sibuk kerja jadi nggak fokus kan. Oh, iya. Nyari pasangan. Tapi picky juga nggak sih dalam soal pasangan nih untuk kalian berdua? Aku iya kayak Enrique siapa? Berita selanjutnya datang dari Iwan Fals yang ajak anaknya berkolaborasi bersama. Musisi Iwan Fals baru saja menggelar konser untuk mengobati kerinduan para penggemarnya yang bertajuk Konser Berlalu Rindu, Aku Menyayangimu. Bersama dengan band yang melibatkan putra bungsunya, Raya Rambu Robani.
Raya yang memiliki aliran lagu yang berbeda dengan sang ayah mengatakan jika dirinya secara tidak langsung mengetahui ratusan lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh ayahnya tersebut. Diajak untuk ikut menjadi personal band sang ayah di konser kali ini, Raya mengatakan jika dirinya sangat senang namun tidak merasa kaget karena dirinya memang sudah sering berlatih dengan sang ayah. Tak hanya itu, dirinya juga merasa senang dilibatkan dalam proyek band sang ayah karena membuat dirinya bisa lebih sering bertemu dengan ayahnya tersebut. Pengetahuan Raya mengenai lagu-lagu ayah juga dikonfirmasi ayahnya langsung, Iwan Fals, yang mengatakan jika Raya menjadi pemusik yang paling lama ikut bersama dengannya karena sudah dari bayi. Namun sebelumnya Iwan mengatakan jika Raya sempat menolak jika diajak latihan lagu-lagu sang ayah. Berikut wawancara dengan Iwan Fals. Yang satu kalau belum pasti dia belum ngomong, dia malah ngecewain. Dia banyak rencana tapi belum kasih tahu. Yang pasti 2023 dalam rencana ada ya Bu. Tinggal pensiun tadi. Ya pensiun itu tadi. Pensiun preman pensiun. Rumah kita kan emang rumah kita dibangun untuk rumah kerja dan udah punya panggung, semuanya udah artinya saya harus berterima kasih sama Tuhan yang Maha Kuasa ini. Banyak bukan jadwal, tapi maksudnya kenapa harus bikin di rumah, karena kita udah punya segala macam ini harus. Yang tadi jadwal rencananya. Oh, yang jadwal udah tadi udah dijawab. Saya ingin menambahkan yang lain. Saya cuma ingin menambahkan bahwa rumah ini pasti memberikan sehubungan dengan pertunjukan, tapi bukan berarti kita terus jadi abai sama banyak hal kegiatan di luar gitu. Artinya secara konsep rumah ini udah rumah kerja, insya Allah akan selalu ada pekerjaan di panggung kita. Kalau kita nggak bikin, sayang gitu, membazir. Pastinya ada. Kita tunggu kabar. Rasanya main sama Living Legend, terutama khususnya buat Raya. Dari hati dulu ya. Ini semua sekaligus pertanyaan untuk semua ya. Ya. Rasanya apa ya? Kecut-kecut gimana gitu. Ibarat makanan tuh gurih banget. Jadi Garing. gurih banget dimakan tuh udah mantep lah pokoknya udah. Ibaratnya mungkin yang tadi Om bilang pemain bass tuh banyak. Mungkin di luar sana yang pengen main bareng sama Om Iwan kan banyak. Ya, mungkin nanti termasuk rezekinya bisa main bareng sama Om Iwan. Rasanya udah nggak ada kata-kata yang ya mantep lah pokoknya. Memang beliau. Ya saya Arga. Kalau tanya main sama Living Legend ya, kalau buat saya itu satu, ada rasa yang susah diungkapkan. Jadi di saat main itu bukan masalah chord, fals, teknik atau apa, itu benar. Jadi ada rasa yang padahal mungkin chordnya hanya satu, tapi main sama momen bisa kayak chord itu jadi bernada banyak, seperti luas, padahal chord hanya satu. Di situ ada rasa. Omen pernah bilang, oke, fals, teknik semuanya iya, tapi kalau nggak ada jiwa atau ada rasa di saat kita memainkan jujur, itu benar gitu. Lihat sendiri, ngerasain sendiri sama Om Yon bahwa di saat jujur itu insya Allah sampai ke penonton. Bukan masalah chord, iya penting teknik, tapi rasa dan kejujuran yang ditampilkan di saat bermusik, itu yang saya rasain. Terima kasih. Selamat malam, saya Zulki. Sebenarnya sama ya jawabannya, jadi kurang lebih. Tapi kamu kan sekolah. Bisa lebih teknis. Mungkin sekolah di mana dan anak siapa, rombongan siapa. Karena dari sebelumnya saya berasal dari band-band anak-anak comberan. Biasanya cuma tongkrongan gitu ya, dan kebetulan bawain lagu-lagunya Om Iwan. Masih ngerasa, sampai sekarang juga saya masih ngerasa kayak mimpi gitu. Bisa main sama seorang Iwan Fals, dan yang lagu-lagunya dari zaman saya kecil aja kadang suka disetel, terus saya nggak tahu lagu apa, tapi lama-lama nempel, dan ternyata lama-lama sampai sekarang udah bisa sepanggung bareng gitu. Tapi bagaimanapun ada. Masih sibuk untuk manggung akhir tahun 2022, Mahali ini ucap agar uangnya tak habis.
Menjelang akhir tahun 2022, Bahal ini masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang penyanyi. Kekasih dari Rizky Febian itu mendapatkan manggung di Alter Sound Fest 2022 di Cikarang. Dalam festival musik itu, Bahal ini menyanyikan tembang hitsnya seperti Melawan Restu, Sisa Rasa, dan Kisah Sempurna. Penyanyi asal Bali ini pun disambut dengan sangat antusias oleh fansnya yang telah menunggu sejak lama. Terkait kesibukan di akhir tahun ini, Bahal ini berterus terang bahwa hal itu ia lakukan supaya tidak kehabisan uang. Tak sempat berlama-lama menyapa awak media. Wanita berusia 22 tahun ini langsung meninggalkan lokasi festival dengan mobilnya. Berikut wawancaranya. Ini udah sebentar dong Kak. Udah sebentar dong Kak. Sambil. Ini Pak, nunggu. Yo, let's go. Siapa nih? Duitnya habis. Launching album 2023 bener nggak? Ya bener, Januari jangan lupa didengar album Lini di 23 Januari ya semuanya. Terima kasih. Bang, kamu Lini, kamu dianggap katanya pacarannya terbucin kemarin Ya, itu kamu masuk di mana ya? Gagal. Yuk. Terima kasih udah datang. Ini mana? Ini udah sebentar dong Kak. Udah sebentar dong Kak. Sambil. Ini Pak, nunggu. Yo, let's go. Siapa nih? Ajak Somil Rizal badminton bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan main bulu tangkisnya paten juga. Aktor Somil Rizal berkesempatan main bulu tangkis bersama dengan Menteri Investasi atau BKPM Bahlil Lahadalia. Samuel Rizal dan juga Menteri Bahlil bermain bulu tangkis di kantor BKPM Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Desember 2022. Bagi Menteri Bahlil, kegiatan bermain badminton saat akhir pekan di kantornya sudah menjadi agenda rutin. Dan menurutnya pula menyempatkan berolahraga sangat penting di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pejabat negara. Tak heran jika akhirnya Bahlil mengajak Samuel Rizal yang gemar berolahraga untuk main bulu tangkis bersama. Selain Samuel, ada beberapa atlet pelantas juga turut serta bermain bulu tangkis bersama-sama. Berikut wawancara dengan Samuel Rizal. Bentar. Ya ntar gue duduk. Anggap ya. Duduk. Ya. Pak, boleh foto dulu, Pak. Foto. Foto sama Semi kalah pamor kita. Ayo sini Sem. Buat tampil, Pak. Bang, gue masuk ke tengah. Sorry. Oke. Gue masuk ke tengah. Udah belum? Udah. Oke. Oke, Pak, bisa ceritain Pak kegiatan hari ini bersama Semi? Ya, saya biasanya hari ini kita olahraga bareng sama Semi. Main bulu tangkis di kantor.
Saya memang, wah ternyata Semi mainnya top juga. Sekalipun sering main basket tapi main bulu tangkisnya paten juga. Biasanya yang jago beneran bilang orang jago, padahal yang ngomong jago beneran itu. Saya memang kalau setiap hari libur saya main sama teman-teman kantor sini. Ya, aktivitasnya memang badminton. Badminton. Dan saya pikir untuk mengimbangi jadwal yang padat dalam mengurus negara kan harus ada waktu khusus untuk olahraga dalam rangka menjaga stabilitas saja, stamina. Ini pertama kali ya Pak main sama Semi atau sebelumnya sudah pernah bertemu dan bermain bareng di lapangan? Lihatnya di TV. sering, tapi sering mainnya baru hari ini. Sering ketemu di mimpi. Kadang-kadang so hello Pak, gitu. Ibu juga jago Pak. Saya kewalahan Pak tadi. Sempat tidur lagi sama Ibu. Iya, Sam gimana nih hari ini bisa ini main sama Pak Menteri gimana Kak? Ya ternyata Pak Menteri wow juga ya. Kan maksudnya saya dari beda cabur tapi mencoba beradaptasi. Ternyata Bapak dan Ibu wow gitu, saya juga. Wih, bisa gini ya? Katanya udah nggak main beberapa minggu. Tapi 2 bulan saja. 2 bulan. Saya sebenarnya nggak mau nyebut bulan Pak, cuman mau dikecilin aja minggu Pak. Tapi kalau 2 bulan Bapak lebih jago lagi gitu Pak. Gitu. Saya dapat kesempatan jangan bermain bareng ini gimana sih? Ya pas kalau di hari libur kan tadi yang Pak Menteri sama Bu Menteri bilang harus diisi sama kegiatan yang positif, contohnya yang olahraga. Walaupun lagi-lagi gue dari cabang olahraga lain, tapi ya kalau bulu tangkis kan ada mas-mas dan mbak-mbak yang ngajarin gue juga gitu kan. Ya masa tas-tasnya dikit-dikit masa nggak dapet gitu kan. Pat yang lain. Bukan hanya basket, bisa-bisa bola kaki lebih jarang dari timnas. Boleh Pak, nanti kapan-kapan kita ke lapangan hijau Pak. Sam, tapi ini tantangan buat lu sendiri nggak sih Iya, di badminton? Kan ini belum pernah nyobain gitu ya, Iya. olahraga ini. Seperti Ya, apa memang nih? jarang sih main bulu tangkis, cuman ya karena awal-awal pemanasan sama mas-mas dan mbak-mbak yang jago banget di belakang gue ini pasti buat belajar basic-basicnya aja. Berapa kosong Pak tadi lawan Bang Semi atau jadi tim atau gimana nih? Semi kalah lah. Tadi sama gua. Jadi nggak ada yang menang. Oh, nggak menang. Nggak ada yang menang. Pak ini Yang ada keringat. Oke. Ini cari keringat doang, tapi kalau mau ditanya kalah menang, ya pasti yang sering main lah ya. Pak, tapi ini bakal jadi agenda rutin dan sih maksudnya dalam arti mengundang beberapa artis untuk bermain bersama di sini atau Oh gimana? enggak, karena saya lihat Semi ini kan potensinya bagus, jadi saya suruh teman-teman ayo panggil kita ketawa-ketawa di sini. Kan teman-teman pelatnas juga di belakang, mantan-mantan pelatnas bulu tangkis. Saya sering begitu kok, ketawa-ketawa lah, cari nuansa lain lah. Oke, oke, Ya. oke, terima kasih Pak. Thank you. Oke. Pas sekali lagi foto Pak, boleh sama Berita terakhir datang dari tangisan keluarga pecah saat jenazah Ridwan Saidi tiba di rumah duka. Jenazah budayawan Ridwan Saidi tiba di rumah duka di Jalan Merak 2 Blok nomor N3 nomor 31 Bintaro Jaya 1 Jakarta Selatan. Pantauan Tribun Warta Kota Live di lokasi pada pukul 11.48 jenazah tiba menggunakan ambulans. Saat tiba terlihat keranda jenazah diturunkan oleh beberapa orang. Jenazah tampak diselimuti dengan kain hijau. Kemudian saat jenazah mendiang Ridwan Saidi diturunkan, langsung disambut keluarga, kerabat dan sahabat. Anak almarhum pun langsung terlihat menangis saat jenazah dimasukkan ke dalam rumah. Hingga berita ini diturunkan, rumah duka masih terus didatangi oleh warga yang melayat. Dan selain itu jumlah karangan bunga bertuliskan turut berduka cita harus dan terus berdatangan. Sebelum Ridwan Saidi meninggal dunia, ternyata ia sempat dinyatakan koma. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh putri pertama Ridwan, Jihan. Jihan menjelaskan Ridwan Saidi koma saat pecahnya pembuluh darah di batang otak. Jihan mengatakan hal itu terjadi pada Jumat pagi 23 Desember 2022. Berikut suasananya.
Ini Jakbar bang. Masih ada gue juga. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.